Sekarang kita mulai untuk membuat jurnal penyesuaian berdasarkan bukti dokumen transaksi di sini, di mana yang nomor 1 adalah bukti memorial, nomornya BM12-1 tanggal 21 Desember 2021. Jadi penyesuaian ini nanti semuanya dibuat tanggal 31 Desember 2021 ya. Yang pertama, kepada teknis akuntansi dari Sunardi. Isi memo: telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta, Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000, bank service charge 250.000. Jadi ini interest revenue itu pendapatan bunga, bank service ini bukan administrasi bank. Ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian, di mana tanggalnya seperti saya bilang tadi tanggal 31 ya. Kemudian antara pendapatan dan beban di sini masih besar pendapatan ya, artinya nanti masih ada uang yang diterima, itu akan menambah bank. Berarti di debit di sini yang pertama adalah cash in bank. Kemudian yang kedua adalah bank service charge ya, atau beban administrasi bank. Kita masukkan di sini. Kemudian di kreditnya adalah cash revenue atau pendapatan bunga. Dan kita masukkan dulu untuk beban service charge-nya. Ini berapa? 2.250.000. Kemudian di kreditnya interest revenue 5.320. Dan selisihnya inilah yang masuk ke dalam rekening cash in bank ya. Selisihnya adalah 5.070.000. Ini 5.320 dikurang 250.000, dapatnya 5.070.000. Kemudian untuk ref ini kita kosongkan dulu, ini kita isi nanti setelah jurnal ini kita posting dalam buku besar. Karena nanti jurnal penyesuaian ini pun harus diposting ke dalam buku besar. Jika ini sudah dicatat, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan ya, menunjukkan bahwa ini sudah di jurnal. Kemudian kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 2, di mana di sini untuk memonya data penyesuaian akhir periode. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Kemudian beban sewa toko bulan Desember 2.500.000, beban asuransi bulan Desember 1.250.000, taksiran kerugian piutang 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2021. Berarti kita harus mengetahui dulu berapa jumlah dari store supplies atau perlengkapan toko. Kita lihat di neraca saldo di sini. Ya, ini store supplies ada 10.700. Yang tersisa di sini 4.850. Berarti yang akan kita jurnal adalah berapa yang menjadi beban, dan itu selisihnya 10.700 dikurang 4.850. Maka nanti akan dapat 5.850. Nah, dapat kita masukkan ke dalam jurnalnya di sini. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian untuk akunnya di sini adalah store supplies expense ya, atau beban perlengkapan toko. Kemudian di kreditnya adalah store supplies atau perlengkapan toko. Dan nominalnya adalah 5.850. Ini merupakan selisih dari persediaan yang ada di neraca saldo dikurang dengan yang tersisa ya. Jadi itu yang menjadi beban 5.850. Dan yang kedua untuk beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Kalau di sini sudah disebutkan beban, artinya kita langsung melakukan penjurnalan ya, tidak usah kita buat perhitungan lagi. Dan yang di sebelah debitnya di sini adalah kita masukkan rent expense ya, atau beban sewa. Dan di sebelah kreditnya adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Karena dalam neraca saldo di sini ada sewa dibayar di muka atau prepaid rent sebesar 21.300. Karena di sini tadi sudah disebutkan yang menjadi beban, maka langsung di jurnal yaitu 2.500.000. Kemudian berikutnya beban asuransi, ini sama, langsung kita jurnal. Berarti di sini insurance expense. Kemudian di kreditnya
private insurance. Karena di sini pun asuransi sudah dilakukan pembayaran di muka. Ini private range 15.300.000. Kita masukkan duitnya adalah 1.250.000. Kemudian taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang. Maka kita buat akunnya dulu. Di sini nanti adalah bad debt expense ya, atau beban kerugian piutang, dan di kreditnya adalah allowance for debtful debt ya, atau cadangan kerugian piutang. Dan di sini disebutkan 5% dari saldo piutang. Maka kita hitung sama dengan 5% dikali, kita lihat saldo piutang di neraca saldo. Ini akun receivable 709.500.000. Kita klik saja ini. Kemudian karena di sini untuk cadangan kerugian piutang sudah ada saldonya, kita kurangkan ini. Jadi kita kurangkan yang 19 juta ini. Kan nanti akan diperoleh hasil ya 16.475. Jadi inilah kekurangannya ya. Ini kekurangan yang harus dijurnal lagi. Di 16.475. Selanjutnya, jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa transaksi ini sudah dicatat. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen transaksi penyesuaian yang ketiga. Penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Kemudian yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2022. Kemudian listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000 akan dibayar tanggal 10 Januari 2022. Artinya di sini untuk yang poin kedua dan ketiga, ini akan muncul namanya beban terutang ya. Karena ada beban yang sudah dipakai tapi belum dilakukan pembayaran dan baru akan dibayar di bulan berikutnya. Maka dapat dicatat dalam jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama, kita buat tanggalnya dulu, tanggal 31. Jadi yang pertama ini penyusutan equipment ya. Berarti di sini kita buat akunnya adalah depreciation expense ya, atau beban penyusutan. Kemudian di kreditnya akumulasi depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan. Duitnya sebesar ini langsung kita masukkan karena sudah disebutkan ya, tanpa kita harus menghitung ulang. 1.250.000. Kemudian yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2022. Yang di sini di kreditnya adalah beban gaji ya, atau wage and salary expense. Kemudian di kreditnya nanti akan muncul expense payable atau beban terutang sebesar 3.500.000 karena belum dibayar ya. Dan berikutnya di sini untuk listrik dan telepon bulan Desember 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2022. Maka untuk di debitnya di sini akunnya adalah telepon and electric expense. Kemudian di kreditnya expense payable. Duitnya adalah 2.200.000. Kemudian jika ini sudah dilakukan penjurnalan, jangan lupa bukti dokumen dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang nomor 4 ya. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Jadi maksudnya ini, dalam neraca saldo di sini ada 3 akun, ini VAT payable, ini PPN terutang ya, kemudian VAT outcome, ini PPN keluaran, kemudian VAT income, ini PPN masukan. Jadi akun ini sudah sesuai dengan pencatatan di faktur pajak standar, maka boleh ditutup akunnya. Artinya nanti ini saldo kredit akan dipindah ke debit,
yang saldo debit akan dipindah ke kredit, dan selisihnya ini nanti masuk ke dalam VAT payable atau PPN terutang. Maka di sini dapat dicatat jurnalnya. Terlebih dahulu kita buat tanggalnya tanggal 31 ya. Kemudian untuk yang di sebelah debit ini tadi VAT outcome dulu kita buat di sebelah debit, kemudian di kreditnya VAT income, kemudian selisihnya tadi di sebelah kredit yaitu VAT payable. Jumlahnya kita ambil dari neraca saldo. Ini ya untuk VAT income ya. Kemudian untuk VAT income kita masukkan yang ini 97660 ya, VAT income. Kemudian selisihnya kita kurangkan saja, debit dikurang kredit ini 7.140. Jadi inilah yang masuk ke VAT payable-nya. Berikutnya PPh Badan bulan Desember 2021 yang akan dibayarkan bulan Januari 2022 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto ya, sales ya. Artinya di sini nanti untuk PPh Badan itu akan dihitung dari penjualan ya, penjualan bersih ya, peredaran bruto itu penjualan bersih. Jadi nanti jurnalnya dengan cara kita buat lebih dulu tanggalnya tanggal 31, kemudian di sebelah debitnya nanti adalah income tax expense ya, atau beban pajak penghasilan. Sedangkan di kreditnya, karena sebelumnya di neraca saldo di sini sudah ada prepaid tax, ini artinya pajak dibayar di muka. Jadi meskipun dalam soal di sini atau dalam memo di sini tidak disebutkan diperhitungkan ke prepaid tax, namun untuk analisa kita sebagai seorang akunting yang paham akan aturan pajak, dia harus dikurangkan dengan prepaid tax ini. Kan nanti di sebelah kreditnya di sini adalah prepaid tax. Sekarang besarnya 0,5%. Kita hitung sama dengan 0,5% dikali kita lihat di neraca saldo ya, ini salesnya, kemudian dikurang dengan sales return ya, maka dapatnya adalah 7.756.500, dan inilah besarnya beban pajak penghasilan. Jadi di kreditnya pun sama ya, 7.756. Jadi setelah selesai semua, jangan lupa di sini ditandatangani ya. Kemudian kita jumlahkan kolom debit, kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita blok dan di enter. 150.901.500 kita kopikan ke sebelah, apakah sama di kolom kredit ya, sama ya, 150.901.500 jadi sama. Kemudian setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian atau adjustment journal entries, kita akan melakukan posting ke buku besar. Jadi buku besar ini buku besar yang sudah kita gunakan sebelumnya, bukan kita membuat buku besar baru. Cara postingnya pun sama, yaitu dengan cara mengisi selengkap mungkin yang ada dalam buku besar. Sebagai contoh di sini yang pertama adalah akun cash in bank ya, 5.070.000. Maka kita cari di sini buku besar cash in bank, ini yang paling atas ya. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 31. Kemudian untuk description-nya kita buat ini dari mana asalnya. Kita buat adjustment journal entries. Kemudian jumlahnya ini di sebelah debit, maka masuk di debit sini. Kemudian untuk saldo, karena sebelumnya ini debit, masuk lagi di debit, maka ditambahkan. Sekarang menjadi 205.840.000. Kemudian untuk kolom ref jangan lupa diisi dari mana sumber data yang kita input ini. Kita gunakan aja ini untuk AJ ya, AJ
adjustment journal entries 01, halaman 01 ya. Berarti AC 01. Kemudian ref dalam adjustment journal entries-nya juga jangan lupa di sini diisi dengan kode akun dari buku besar Cash in Bank 1 datar 1100, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar dengan nomor ini. Kemudian yang kedua, ini bank service charge. Maka kita cari akun di buku besar untuk bank service charge ya, atau beban administrasi bank. Ya, ini paling bawah, bank service charge. Maka kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian untuk deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Kemudian untuk jumlah ini di debit 250.000. Dan saldonya sekarang karena sebelumnya di debit, kode ini masuk di debit tentu ditambah ya, menjadi 6.850.000. Dan untuk ref jangan lupa di sini AJ 01, adjustment journal entries halaman 01. Dan di ref dalam adjustment entries juga jangan lupa diisi dengan kode akun dari bank service charge tadi. Dan selanjutnya ini interest revenue. Kita cari ya, interest revenue ya. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Dan jumlahnya di sebelah kredit 5.320.000. Di saldo sebelumnya di kredit, ini masuk di kredit berarti ditambah ya menjadi 11.420.000. Kemudian untuk ref jangan lupa diisi di sini AC 01 ya, adjustment journal entries halaman 01. Dan ref di adjustment entries-nya juga jangan lupa diisi dengan kode akun. Kemudian selanjutnya di sini ada store supplies expense ya, atau biaya perlengkapan toko. Maka kita cari akun yang sama, biaya perlengkapan toko. Nih, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian untuk deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Jumlahnya di sebelah debit ya, ini debit ya, 5.850.000. Dan karena saldo sebelumnya di debit, ini masuk di debit maka ditambah ya menjadi 10.600.000. Jangan lupa di ref diisi dengan AJ 01. Kemudian di adjustment entries-nya juga diisi kode akun 61200. Kemudian biar lebih mudah kita lanjutkan ke rent expense-nya. Di rent expense atau biaya sewa ya. Ya ini rent expense, tanggal kita buat 31. Deskripsinya adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah debit ya, ini debit 2.500.000. Kemudian saldonya sebelumnya di debit, ini masuk di debit berarti ditambah yang menjadi 25.800. Kemudian ref jangan lupa diisi AJ 01. Dan ref dalam adjustment entries juga diisi dengan kode akun. Kemudian kita lanjut ke insurance expense. Insurance expense ya, ini ya, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Dan jumlahnya di sebelah debit 1.250.000. Saldonya sebelumnya debit, nih masuk di debit berarti ditambah ya menjadi 15.550.000. Kemudian untuk ref jangan lupa diisi AJ 01 ya, adjustment journal entries halaman 01. Dan ref di adjustment entries-nya juga jangan lupa diisi kode akun. Ya, selanjutnya di sini bad debt expense ya, atau biaya kerugian piutang. Ini bukunya, nomornya tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Jumlahnya di sebelah debit 16.475.000. Dan sebelumnya di debit, masuk debit maka ditambah ya menjadi 31.575.
Kemudian untuk ref jangan lupa diisi AJ01. Kemudian ref dalam adjustment entries diisi dengan kode akun. Selanjutnya kita kembali ke store supplies ya. Ini akun aset, kita kembali ke atas. Ya, ini store supplies ya. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment entries. Jumlahnya di sebelah kredit ya, ini di kredit. Sebelumnya di debit, ini masuk di kredit, berarti dikurang. Ya, tinggal 4.850. Kemudian ref jangan lupa diisi AJ01 dan ref dalam adjustment entries juga diisi dengan kode akun. Kemudian prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Ini ya, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah kredit 2.500.000. Kemudian karena sebelumnya saldonya di debit, ini masuk di kredit berarti dikurang. Ya, sekarang tinggal 8.800.000. Jangan lupa untuk ref diisi AJ01 ya, adjustment journal entries halaman 01. Kemudian dalam adjustment entries juga jangan lupa refnya diisi dengan kode akun. Selanjutnya prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, ini bukunya tanggal 31. Deskripsinya kita buat adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah kredit 1.250.000. Kemudian saldonya debit dikurang kredit ya, menjadi 14.050. Jangan lupa di ref diisi AJ01 dan ref dalam adjustment entries-nya diisi kode akun. Selanjutnya ini allowance for default debt. Kita cari buku besar cadangan kerugian piutang. Ini ya, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya adjustment journal entries di sebelah kredit ya, ini kredit. Saldonya sebelumnya di kredit, masuk di kredit berarti ditambah menjadi 35.475. Jangan lupa di ref diisi AJ01. Kemudian ref dalam adjustment entries-nya juga diisi dengan kode akun. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Sini ada depreciation expense ya, atau biaya penyusutan. Ya, kita cari buku besar untuk penyusutan. Ya, ini depreciation expense ya, kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries, kemudian jumlahnya di sebelah debit. Kita masuk di debit dan saldo sebelumnya debit, ini masuk debit berarti ditambah. Kemudian jangan lupa di ref diisi dengan AJ01 dan ref dalam adjustment entries-nya juga diisi dengan kode akun. Kemudian kita lanjut ke wages and salaries expense atau biaya gaji dan upah. Kita buatnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah debit. Kemudian saldonya sebelumnya debit, masuk debit berarti ditambah. Ref jangan lupa diisi AJ01. Kemudian ref dalam adjustment entries diisi dengan kode akun. Kemudian di sini ada telepon dan electric expense atau biaya telepon dan listrik. Nih, kita buat tanggal 31.
kemudian description-nya adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah debit 2.200.000, saldonya debit ditambah debit 10.900.000. Jangan lupa di ref AJ01. Kemudian di adjustment entries-nya jangan lupa diisi dengan kode akunnya. Kemudian kita ke akumulasi depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan. Ini bukunya ya, kita buat tanggal 31. Kemudian depresiasinya jumlahnya di sebelah kredit. Sebelumnya saldonya di kredit, masuk di kredit maka ditambah. Jangan lupa untuk ref diisi dengan AJ01. Kemudian ref dalam adjustment journal entries-nya jangan lupa diisi kode akun. Yang berikutnya di sini expense payable. Kita cari buku besar expense payable. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Ini di kredit ya, 7.500. Karena saldo sebelumnya di kredit, masuk di kredit berarti ditambah. Kemudian jangan lupa di ref diisi dengan AJ01. Ref dalam adjustment entries juga jangan lupa diisi dengan kode akun. Kemudian ini akunnya masih sama, expense payable. Kita tanggalnya itu kita buat 31. Kemudian deskripsinya adjustment entries, jumlahnya di sebelah kredit 2.200.000. Dan saldonya karena sebelumnya di kredit, masuk kredit ditambah. Jangan lupa di ref diisi AJ01 dan ref dalam adjustment journal entries diisi dengan kode akun. Selanjutnya di sini ada Fed Outcome ya, atau PPN keluaran. Kita cari buku besar untuk Fed Outcome. Ya, ini Fed Outcome. Tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah debit 104.800. Karena sebelumnya di kredit, masuk di debit berarti dikurang 0 saldonya. Jangan lupa di sini diisi AJ01 dan dalam adjustment entries juga jangan lupa diisi kode akun. Selanjutnya di sini ada Fed Income. Ini ya, Fed Income. Kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah kredit 97660. Dan karena sebelumnya di debit, ini masuk kredit berarti dikurang jadi 0 ya. Jangan lupa di sini AJ01 dan di adjustment entries juga diisi kode akun. Kemudian Fed Payable. Ini ya, Fed Payable. Tanggalnya kita buat tanggal 31. Deskripsinya kita buat adjustment journal entries. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, 7.140.000 ya, karena sebelumnya 0, ini masuk di kredit maka saldonya di kredit. Jangan lupa diisi AJ01, kemudian dalam adjustment entries diisi dengan kode akun. Kemudian berikutnya ini income tax expense atau beban pajak penghasilan. Maka kita cari buku besar income tax expense. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya adjustment journal entries, jumlahnya di sebelah debit.
karena sebelumnya 0, ini masuk di debit, berarti saldonya di debit ya. Kemudian di sini diisi AJ01 dan di adjustment entries juga diisi dengan kode akun. Ya, kemudian ini prepaid tag atau pajak dibayar di muka. Nah, kita cari pajak dibayar di muka untuk akun aset ya. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31, adjustment journal entries, kemudian di sebelah kredit jumlahnya. Karena sebelumnya di debit, ini masuk di kredit, berarti dikurang. Kemudian kita tulis refnya AJ01. Kemudian di adjustment entries juga diisi dengan kode akun. Ya, sudah habis ya. Jadi untuk posting buku besar, jurnal penyesuaian sudah selesai.